Oke, shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih, khususnya untuk umat Kristen yang ada di Indonesia atau dimanapun saudara berada. Melalui video ini saya akan membagikan tentang peringatan Tuhan yang keras melalui pesan-pesan firman-Nya untuk setiap orang yang sudah murtad atau meninggalkan Yesus, atau mungkin ada orang yang berniat untuk meninggalkan Yesus hari-hari ini. Saya sampaikan pesan ini untuk mengingatkan saudara, karena sangat berbahaya ketika saudara meninggalkan Tuhan Yesus. Ada resiko-resiko yang firman Tuhan sampaikan sebagai peringatan keras bagi kita, supaya kita berwaspada. Ya, di seri yang pertama ini saya bagi 5 poin. Dan selanjutnya, seri yang kedua akan ada 5 poin penutup. Poin yang pertama, orang yang meninggalkan Tuhan Yesus akan menjalin persahabatan dengan dunia sebagai musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara-saudara, ayat ini menjelaskan tentang orang yang meninggalkan Tuhan Yesus pasti akan menjalin hubungan dengan dunia. Artinya, lebih mencintai dunia ini daripada mencintai surga yang Tuhan Yesus janjikan. Dan ketika saudara meninggalkan Tuhan Yesus dan bersahabat dengan dunia, saudara langsung menjadikan diri saudara adalah musuh Allah. Yang kedua, karena iblis menanti orang yang murtad atau meninggalkan Tuhan Yesus. 1 Petrus 5 ayat 8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ayat ini berbicara tentang orang yang tidak punya pegangan, orang yang tidak punya keyakinan akan janji keselamatan. Nah, orang yang hidup di dunia ini dan tidak yakin akan keselamatannya, mereka menjadi incaran iblis. Termasuk orang-orang yang dulunya percaya kepada Yesus tetapi meninggalkan Yesus, dan itu diincar oleh iblis. Makanya iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu ya, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang ketiga, orang yang murtad atau meninggalkan Tuhan Yesus akan dikuasai oleh roh-roh jahat. Matius 12 ayat 45. "Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini." Jadi perhatikan, ayat ini tidak hanya berbicara tentang orang-orang ya yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang tidak sadar mereka dikuasai oleh roh jahat, tetapi juga kepada orang yang percaya kepada Yesus dulunya, tetapi tiba-tiba meninggalkan Tuhan Yesus. Dia akan dinanti oleh roh-roh jahat dan dikuasai. Hidupnya dikendalikan oleh roh-roh jahat. Yang keempat, akan menjadi hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dosa yang seperti apa yang membuat orang kemudian menjadi hamba? Yaitu dosa yang menguasai hidupnya, bukan kebenaran atau keselamatan yang menguasai hidupnya. Saudara, kita tahu bersama, Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita.
Tetapi ketika saudara meninggalkan Tuhan Yesus, maka saudara kembali menjadi budak dosa atau menjadi hamba dosa. Dosa menjadi tuan, saudara menjadi hamba. Ini betul-betul membuat saudara menjadi orang yang sangat-sangat menyedihkan. Karena dulunya saudara percaya kepada Kristus dan saudara menjadi hamba kebenaran, tetapi tiba-tiba saudara meninggalkan Yesus, saudara menjadi hamba dosa, maka hidupmu dikuasai oleh dosa. Dan upah dosa adalah maut. Yang kelima, hidup di dalam tipu muslihat iblis. Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Saudara, orang yang meninggalkan Tuhan Yesus akan membelokkan jalan kebenaran. Akan membelokkan jalan yang lurus. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, orang yang meninggalkan Tuhan Yesus akan ditipu oleh iblis dengan segala macam kebenaran-kebenaran palsu. Supaya apa? Menentang kebenaran yang asli. Makanya saudara perhatikan terlalu banyak orang Kristen yang dulunya percaya Yesus, sekarang murtad meninggalkan Yesus dan melawan kebenaran. Melawan Yesus. Melawan Injil. Melawan orang-orang Kristen. Karena mereka dikuasai oleh tipu muslihat iblis. Nah, saudaraku yang terkasih, ini 5 poin pertama dari seri yang pertama ini untuk saudara tentang peringatan keras supaya jangan coba-coba meninggalkan Tuhan Yesus. Kita akan jumpa pada seri yang kedua, tentu 5 poin berikutnya, dan itu akan meneguhkan saudara supaya saudara benar-benar berwaspada, berjaga-jaga, dan memperingatkan saudara yang sudah murtad supaya saudara pertimbangkan kembali. Ya, oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati saudara. Salam.